Eh, kita ketemu lagi, dan saat ini kita akan membahas eh, satu lagi aturan turunan dari Undang-Undang HPP yang termasuk dalam 14 PMK yang diterbitkan pada akhir Maret dan berlaku mulai April 2022, yaitu PMK nomor 67 tahun 2022, yaitu tentang pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi dengan besaran tertentu. Ya, sebagaimana kita ketahui judul ini, kalau dia menggunakan besaran tertentu, itu diatur di pasal 9A Undang-Undang PPN, sebagaimana terakhir diubah oleh Undang-Undang HPP, maka prinsipnya kalau dia menggunakan DPP besaran tertentu, maka tidak dapat dikreditkan, ya. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang menjadi latar belakang dari penerbitan PMK 67 ini? Ya, yang menjadi latar belakang dari penerbitan PMK 67 itu adalah pertama, kesulitan pemenuhan administrasi PPN bagi agen asuransi yang karakteristiknya individu, ya, karena dia individu biasanya susah untuk melakukan pemenuhan kewajiban administrasi PPN. Lalu kesulitan penentuan dan administrasi pajak masukan, apakah itu dikreditkan atau tidak oleh agen asuransi, ya. Lalu kesulitan bagi agen asuransi untuk memungut PPN. Hal ini karena akibat hubungan industrial yang tidak seimbang dan perlu pengaturan yang level playing field dengan jasa pialang asuransi yang memiliki karakteristik yang sama dengan jasa agen asuransi. Yang menjadi dasar hukum dari PMK 67 ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang PPN, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu pasal 16A yang mengatur tentang pemungut pajak, ya. Nah, jadi perusahaan asuransi itu ditunjuk sebagai pemungut pajak dan pemenuhan kewajiban pasal 16G huruf I Undang-Undang HPP, ketentuan mengenai peredaran usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu, penyerahan BKP atau JKP tertentu yang menggunakan DPP besaran tertentu. Ya, oke. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah itu ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dan karena dia ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka dia memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Nah, berapa tarifnya bagi jasa agen asuransi? Ya, maka tarifnya adalah 1,1% dari apa? Dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi. Ya, nah nilai pembayaran ini sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya, termasuk komisi yang dibayarkan berdasarkan penerimaan komisi atau imbalan agen asuransi di bawah manajemennya, ya, atau downline-nya. Nah, sedangkan bagi jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi, maka tarifnya adalah 2,2% dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Dan nilai pembayaran komisi itu sebelum dipotong pajak penghasilan atau pungutan lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ketentuan pasal 7 Undang-Undang PPN, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang HPP, maka tarif PPN itu sebesar 11% berlaku mulai 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2022. Sehingga berlakulah ketentuan bagi jasa agen asuransi. Itu yang 1,1%, maka ketika 1 Januari 2022 berubah menjadi 1,2%. Begitu pula jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi yang tadinya 2,2%, maka berubah menjadi 2,4% mulai 1 Januari 2022.
Nah, bagaimana status PKP dari agen asuransi dan jasa pialang asuransi dan pialang reasuransi? Maka berlakulah ketentuan bagi agen asuransi yang telah memiliki NPWP, maka dia dianggap dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Ya, bagaimana kalau dia belum memiliki NPWP? Maka dia wajib untuk mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP, dan dia dianggap sebagai PKP. Nah, bagaimana bagi pialang yang dikukuhkan sebagai PKP dengan mekanisme ketentuan umum? Maka berlakulah ketentuan umum, ya. Dan seluruh agen dan pialang tetap PKP walaupun pengusaha kecil. Nah, jadi ada bedanya bagi agen asuransi dan pialang itu, berapapun nilai peredaran usahanya, ya, dia dianggap sebagai PKP, ya. Lalu dalam hal selain menyerahkan jasa agen asuransi, agen juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya. Nah, jadi misalnya selain agen asuransi, dia juga punya usaha yang usahanya itu melakukan penyerahan BKP atau JKP, maka agen asuransi itu juga wajib melaporkan kegiatan usahanya, ya. Maka berlakulah ketentuan umum untuk usaha yang selain dari jasa agen asuransi. Bagaimana penerbitan faktur pajaknya? Nah, agen asuransi, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi itu wajib membuat faktur pajak. Nah, karena prinsip kesederhanaan dan kemudahan itu tadi, maka ada kemudahan yang dibuat. Apa itu? Maka kemudahan yang dibuat adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu dianggap telah memenuhi unsur faktur pajak apabila bukti pembayaran komisi atau statement of account dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah kepada agen asuransi dibuat melalui sistem perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, dan bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi itu dianggap kedudukannya sama seperti faktur pajak, ya. Nah, lalu dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak tadi itu paling sedikit harus memuat nama dan NPWP PKP yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Lalu nomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat itu harus melalui sistem PKP. Dan nilai komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP dan jumlah PPN yang dipungut. Lalu dokumen tertentu tadi wajib dibuat paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diterimanya pembayaran atau komisi, dan pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, jadi mana ini merupakan prinsip umum PPN, ya. Nah, jadi saat terutangnya PPN itu adalah mana yang lebih mendahului, penyerahan atau pembayaran. Nah, pemungutan PPN oleh pemungut PPN itu perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah itu wajib pertama dia harus memungut. Nah, memungut apa? Memungut PPN pada saat pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada agen asuransi, atau pada saat penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Nah, lalu dia harus menyetor PPN yang telah dipungut dalam satu masa pajak dengan menggunakan satu SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP, ya. Dan dia harus penyetoran PPN itu dilakukan atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, untuk perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi, dan harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum SPT 1107 PUT disampaikan. Ya, lalu dia harus melaporkan SPT PPN 1107 PUT, wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir. Nah, jadi perusahaan asuransi itu, ya, perusahaan asuransi syariah,
ya, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah itu dia karena ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka dia berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN, penyetoran PPN, dan pelaporan PPN sesuai dengan ketentuan pasal 16A Undang-Undang PPN. Lalu, billing dan setoran PPN-nya diisi kolom nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP pemungut PPN. Ya, kode jenis setorannya 900 untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain instansi pemerintah dan satu kode billing untuk satu masa pajak. Nah, jadi karena dia ditunjuk sebagai pemungut PPN, maka kolom nama dan NPWP-nya harus diisi dengan nama pemungut. Jadi ingat kode dan nama dan NPWP adalah nama pemungut, kode jenis setorannya 900. Lalu dia harus dilaporkan pada SPT apa? Dia harus dilapor pada SPT 1107 PUT ya, pada formulir lampiran 2 ya, yaitu daftar PPN dan PPNBM yang dipungut oleh selain bendaharawan pemerintah. Karena perusahaan asuransi itu tadi ditunjuk sebagai pemungut PPN sesuai ketentuan pasal 16A Undang-Undang PPN, maka dia harus melaporkan SPT 1107 PUT ya. Dan ketentuan pengisiannya sebagaimana kita lihat pada layar. Selanjutnya, pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi bagaimana? Ya, bagi agen asuransi ada dua ketentuan. Kalau dia semata-mata hanya menjalankan kegiatan usaha agen asuransi, maka ketentuannya adalah atas PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN tadi oleh perusahaan asuransi, maka kewajiban pelaporan bagi si agen asuransi dianggap telah dilaporkan. Tetapi beda kalau dia bagaimana kewajiban PPN-nya dianggap telah dilaporkan tadi. Nah, tetapi agen asuransi kalau dia selain melakukan kegiatan usaha sebagai agen asuransi, misalnya dia juga melakukan kegiatan usaha lain, ya, mungkin dia menyerahkan BKP atau JKP lainnya. Maka kalau bagi agen asuransi yang menyerahkan jasa agen asuransi yang juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya, sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku total seluruh penyerahan melebihi batasan pengusaha kecil, dia harus melaporkan kewajiban PPN sesuai dengan tarif umum, ya, sesuai dengan ketentuan umum, yaitu dengan menggunakan formulir 1111, ya. Nah, jadi bedanya kalau hanya melakukan kegiatan usaha agen asuransi, maka SPT-nya dianggap telah disampaikan, tetapi kalau dia memiliki usaha lain, yaitu penyerahan BKP atau JKP lainnya, maka dia harus melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan umum dengan menggunakan formulir 1111. Nah, pelaporan SPT masa PPN bagi perusahaan pialang asuransi atau reasuransi, maka perusahaan asuransi atau reasuransi wajib melaporkan jasa pialang asuransi dan BKP atau JKP lainnya dalam SPT masa 1111. Nah, jadi dia dianggap sebagai perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai PKP sesuai dengan ketentuan umum, ya. Nah, ada ketentuan tambahan. Pengkreditan pajak masukan karena ini menggunakan DPP besaran tertentu, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran tertentu itu diatur pada pasal 9A Undang-Undang PPN. Nah, ketentuan DPP besaran tertentu dia tidak dapat dikreditkan. Maka atas PPN yang berasal dari usaha agen asuransi, ya, atau pialang asuransi, pialang reasuransi tadi, maka sehubungan dengan usaha itu tadi tidak dapat dikreditkan PPN-nya, ya, pajak masukannya, ya. Tetapi bagaimana kalau dalam hal pemungutannya terjadi kesalahan, ya, misalnya dipungutnya lebih besar dari yang seharusnya, ya, maka dapat dilakukan pemindah bukuan, ya. Kalau seandainya dia tidak melakukan pemindah bukuan, dia dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Nah,
Ketentuan peralihan atas penyerahan komisi atau imbalan oleh pemungut PPN sehubungan dengan penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi yang terutang dan telah dipungut PPN oleh agen asuransi, oleh perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi sebelum berlakunya PMK ini, maka dikecualikan dari kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Ya. Nah, contohnya begini. PT Asuransi Aman ya merupakan perusahaan asuransi jiwa. Lalu PT Asuransi Aman ini bekerja sama dengan Nyonya Evi. Nah, Nyonya Evi ini sebagai agen asuransi. Lalu pada tanggal 2, tanggal 11, dan 16 April 2022, PT Asuransi Aman membayarkan komisi agen asuransi dengan menerbitkan bukti pembayaran komisi. Ya, maka apa yang dilakukan oleh PT Asuransi Aman? Maka PT Asuransi Aman itu wajib memungut PPN atas penyerahan jasa agen asuransinya kepada Nyonya Evi untuk tanggal 2, 11, dan 16, lalu wajib menyetorkan PPN yang telah dipungutnya dengan menggunakan SSP atau sarana lain yang disamakan dengan SSP paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Nah, selain ini, PT Asuransi Aman dia juga berkewajiban untuk melaporkan SPT masanya ya dengan menggunakan formulir 1107 PUT ya pada lampiran 2. Kenapa? Karena PT Asuransi Aman telah ditunjuk sebagai pemungut ya, karena dia telah ditunjuk sebagai pemungut dan dia bukan pemungut instansi pemerintah, maka pada lampiran 2 1107 PUT dia harus mencantumkan detail pemungutan PPN kepada Nyonya Evi. Nah, lalu bagi Nyonya Evi bagaimana? Ya, hal yang sama, maka Nyonya Evi dia harus Nyonya Evi sebagai PKP, ya, sebagai PKP agen asuransi, dia harus membuat faktur pajak. Tetapi faktur pajak tadi, bukti pembayaran komisi dari PT Asuransi Aman itu dipersamakan dengan faktur pajak, ya. Lalu Nyonya Evi dia harus melaporkan SPT masa PPN, tetapi ada ketentuannya. Kalau Nyonya Evi hanya melakukan usaha dari agen asuransinya, maka maka SPT-nya dianggap telah dilaporkan, gitu. Ya, lalu bagaimana kalau dalam hal Nyonya Evi selain menyerahkan jasa agen asuransi, mungkin dia juga menjual tanaman hias, ya, dan menyerahkan jasa merangkai bunga yang jumlah peredaran usahanya melebihi batasan pengusaha kecil, ya, melebihi batasan pengusaha kecil. Maka Nyonya Evi sebagai agen asuransi telah dipungut PPN-nya, tetapi Nyonya Evi sebagai PKP atas penyerahan tanaman hias, ya, dan jasa merangkai bunga, ya, atau JKP tadi, maka dia harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan tanaman hias dan jasa merangkai bunganya. Lalu Nyonya Evi juga harus melaporkan penyerahan jasa asuransi dalam SPT masa PPN pada kolom penyerahan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN dan menyerahkan tanaman hias pada kolom penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri, ya. Nah, jadi kalau dia sebagai agen asuransi SPT-nya dianggap telah disampaikan, tetapi kalau dia melakukan usaha penyerahan BKP atau JKP lainnya, dia juga harus melaporkan usaha agen asuransinya di dalam SPT 1111 Nyonya Evi sebagai PKP. Nah, jadi dia harus gabung mana yang hasil dari komisi agen asuransinya dan mana dari PKP penyerahan BKP atau JKP-nya. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dari PMK 67. Semoga bermanfaat dan terima kasih.